Aku apa? Semuanya deh. Selebritis. Gosip-gosip. Nah, kesalahan komunikasi kita biasanya salah besar jika Anda menyembunyikan kejadian tentang orang lain untuk diri sendiri. Ya, terkadang kita gini. Kita sedang sebar apa? Kita tahu di teman kita pintar. Ya, berarti ngapain gua begitu ya? Ngapain lu kasih tahu teman gua tiba-tiba juara satu lomba apa? Kamu tahu? Karena pada saat itu kamu hadir. Nah, berarti nggak usah kasih tahu orang lain. Karena apa? Karena ketika kamu sebarkan gosip itu, dia otomatis apa? Akan naik dan karena ini kita bilang simpati itu adalah virus. Kalau kita berbicara simpati itu virus, kan ada dari nol gitu ya. Mungkin nggak sih simpati mula dari min? Bisa ya. Kalau saya dan kalau kamu ketemu orang, mungkin kamu tidak kenal dia, baru ketemu di jalan, mungkin dari nol ya. Bisa nggak dari min? Bisa. Kamu belum pernah ketemu Rajes, lalu kakak bilang, nah Rajes itu ini bohong-bohongan ya. Karena Rajes itu dulu pacarnya banyak, lalu semuanya diputusin. Lalu kakak jelek-jelekan semua tentang Kak Rajes. Kamu belum pernah ketemu Kak Rajes. Nah, setelah itu tiba-tiba kamu ketemu Kak Rajes. Oh, ini namanya Kak Rajes, kayak itu ya. Ngasumin nggak? Makanya memang gosip yang namanya simpati itu virus. Makanya berikan virus yang positif ke orang, maka secara otomatis orang akan tahu sama kamu. Nah, keajaiban komunikasi ini adalah jika Anda mendengar gosip baik tentang orang yang Anda kenal, sebarkanlah. Intinya adalah mulailah menyebarkan sesuatu yang baik. Ya, contoh kalau kamu sedang rapat, ya, tiba-tiba kamu memimpin rapat kamu ketua panitia, nggak ada salahnya kamu bilang, oke, kita tepuk tangan buat ketua organisasi kita yang selama ini sudah bekerja luar biasa. Mungkin Anda tidak tahu, mungkin saya bekerja mungkin 2 hari. Kalau dia sudah bekerja 1 bulan sebelumnya, maka tepuk tangan buat ketua organisasi kita. Langsung ketua organisasi kamu betul, gila dia orang lain. Gue nggak nyuruh dia ngangkat duit, tapi diangkat. Maka jadilah seperti itu. Kamu kenalin sama teman, Nur, Bapak Nur, ini kenalin teman kita, siapa namanya? Ebit. Tahu nggak? Kemarin kan kita lihat Ebit, dia bilang sama cewek, man. Gue yakin itu ceweknya cewek dia. Wah, pokoknya nggak salah deh kalau seandainya kamu jadi cowok dia, kamu cewek ya gitu. Nah, karena memang kamu anak, ya. Tolong, karena ketika kamu walaupun kamu cuma berhadapan satu sama satu, karena teman kamu sebelah, itu nggak salah. Tapi ingat lagi ya, ketika kamu menyebarkan sesuatu yang positif, itu memang benar-benar real. Kalau mungkin tidak real ya sedikitlah di pleset-plesetin. Ya, kecuali kalau memang dia tidak baik, lalu kamu puji dia, malah akan ada hinaan buat dia. Ingat ya, maka tolong sebagai sesuatu positif, pikirkan sesuatu yang mungkin standar 7, tapi kamu jadikan 10. Ya, kemarin kita lihat kamu sebenarnya di dia. Gila kan, kemarin lagi bertemu sama dia. Lu kenal si Rudi kan? Contoh Rudi lagi MC. Gila kan, kemarin kamu harus datang ke tempat Rudi. Wah, kemarin Rudi MC-nya keren. Ya Rudi, pasti Rudi gitu. Kalau dia ngomong kabur, dia bilang enggak. Ya kelihatan, tapi aku kasih dia seperti itu, lalu itu salah satu cara menyebarkan sifat. Jadi tolong lakukan itu, karena itu menyebarkan gosip positif. Kita minta satu orang yang kamera, ya, tolong sebarkan gosip positif sama apa terhadap wali kelas kamu. Aku sedang ngomong sama Kak Ibnu deh. Ayo. Kak Ibnu, wali kelas Ibnu Rus itu Kak Didin. Kak Didin itu orangnya baik. Orangnya baik. Balik kan?
perhatian sama teman-teman. Kamu sedang apa sih kamu begini ya? Kamu kayak ngomong biasa, Kak, kenal Kak Didin nggak? Gitu, coba gua harus lebih luwes lah, itu kamu kayak ini tuh. Ya. Emang gitu ya? Apa? Coba lebih luas, kamu bisa kok. Kalau orang lain bisa, kamu bisa, ya? Kak, kenal Kak Didin nggak? Kenal dong. Iya. Kak Kak, tahu nggak? Kak Didin itu orangnya baik, perhatian sama teman-teman, suka masuk terus, suka masuk kuliah, suka masuk kelas terus, jarang absen. Kamu bagus banget. Mana Kak Didin sekarang? Coba, David. Kamu sedang jarang Didin. Kamu sedang mau jika jangan Rajes. Biar ini nggak hina terus kan Kak. Kak, kenapa Rajes nggak Kak? Kenal dong. Cuman asing nggak orangnya Kak? Hah? Asing nggak? Asik nggak? Salah Kak, asik banget loh orangnya. Iya emang ya. Nah, asik dia kalau saya gaul-gaul banyak kita pikir. Emang dia kenal kamu? Oh, lagi lagi. Makanya kakak bilang sebelum ngangkat orang gitu jangan sampai kamu belum kenal dekat sama dia lalu kamu seperti udah kenal banget sama dia, itu hati-hati loh. Kenal ya lu? Ya kemarin namanya aku lihat Kak, karena dia satu ini dia yang lagi nolong kucing lewat ada kucing nyebrang gitu. Intinya latihanlah untuk menyebarkan sesuatu yang positif pada orang lain. Itu tidak rugi. Oke? Yang dan sebaliknya kalau kita berbicara agama, hati-hati untuk menjadikan orang lain, ya. Karena ingat kita seperti ini, kita dipuji orang, kita diangkat orang bukan karena kita baik, Pak. Karena Allah sedang menutupi keburukan kita, kebaikan kita, betul dong? Mungkin kamu ini kamu seperti ini ya, tapi kamu belum tahu keburukan mereka kan? Maka berusaha untuk tidak membuka aib orang lain. Karena apa? Dengan cara seperti itu Allah akan menutup aib. Ya, sering terjadi, lihatlah bagaimana namanya sebelumnya siapa? Sutari di insaf dia apa dia? Membuka aib orang lain, akhirnya kebuka juga kan aibnya. Jadi dia akan bilang hati-hati ketika kamu membuka aib orang lain. Ya, yang ketiga, keluhan yang berpengaruh. Keluhan ialah wujud seseorang yang minta perhatian dari orang lain. Nanti kamu akan membaca kok. Nanti kamu kan dapat kopi. Salah besar mengeluhkan sesuatu tanpa menawarkan sebuah solusi. Ini yang sering terjadi. Aduh, gimana dong kok kelas kita orangnya makin lama makin sedikit sih ya. Lalu selesai, tidak ada lanjutan. Maka tunggu sebentar lagi akan ada keluhan berikutnya. Akan ada keluhan berikutnya. Terus ketika banyak keluhan yang ada, ya sudah. Selesai itu, apakah bisa menjadi solusi? Makanya akan menjadi sebuah hujatan. Nah, ketika keluhan yang banyak, maka membuat kondisi kelas jadi nggak bersemangat. Nah, maka ingat, ketika kamu mengeluhlah dengan memberikan solusi. Contohnya seperti apa? Wah, ini kalau seandainya memang kelas kita tidak sepi nih, kok orang-orang pada kemana nih? Kan gimana caranya nih? Kayaknya kita butuh apa ya? Kita butuh buat acara di luar untuk kumpul bareng-bareng. Itu bisa. Ya. Karena di sini bilang setiap menyampaikan sebuah masalah sampaikan pula tawaran solusi penyelesaiannya. Sekarang aku kasih waktu 2 menit. Buatlah keluhan di ruangan ini dan carilah solusinya. Nanti kita random ambil 2 orang. Keluhan yang bersangkut paut sama masalah di kelas kamu dan berikan solusinya. Nanti kita akan random memilih dari antara Anda.
tolong semua pikirkan.